warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan mempelajari mengenai tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri. Kerajaan ini merupakan pecahan dari Kerajaan Medang Kamulan. Awalnya, Medang Kamulan dibagi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu. Jenggala beribu kota di Kahuripan dan Panjalu beribu kota di Kediri. Namun, yang dapat berkembang dan menjadi kerajaan besar adalah Kerajaan Kediri. Lokasinya berada di daerah bekas Kerajaan Medang Kamulan, yaitu berada di lokasi Jawa Timur. Tepatnya di sekitar Sungai Berantas, dan kerajaan ini mulai ada sejak abad ke-12 Masehi. Sumber mengenai Kerajaan Kediri didapat dari Candi Penataran yang ada di Blitar, Prasasti Urara, Kitab Negara Kertagama, Kitab Calon Arang, Prasasti Malenggah, Prasasti Pandeglang, serta Prasasti Hantam. Sistem politik Kerajaan Kediri. Ini adalah raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kediri. Raja terbesar dari Kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya. Sedangkan raja terakhir dari Kerajaan Kediri adalah Raja Kertajaya. Kerajaan Kediri sangat terkenal dengan hasil karya sastranya. Dan Raja Jayabaya sendiri sangat mengembangkan dan mendukung berkembangnya kesastraan di Kerajaan Kediri. Sistem ekonomi Kerajaan Kediri. Perekonomian Kediri bersumber pada kegiatan pertanian dan perdagangan. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian yang baik di sekitar Sungai Berantas. Pertanian menghasilkan banyak beras dan menjadikannya sebagai komoditas perdagangan utama. Sektor perdagangan Kediri dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Berantas. Selain beras, barang-barang yang diperdagangkan di Kediri antara lain emas, perak, kayu cendana, dan pinang. Pedagang Kediri berperan penting dalam perdagangan di wilayah Asia. Mereka memperkenalkan rempah-rempah dalam perdagangan dunia. Para pedagang Kediri membawa rempah-rempah ke sejumlah bandar di Indonesia bagian barat, yaitu Sriwijaya dan Ligor. Selanjutnya, rempah-rempah ini dibawa ke India, Teluk Persia, dan Laut Merah. Komoditas ini selanjutnya diangkut oleh kapal-kapal Venesia menuju Eropa. Dengan demikian, melalui Kediri, wilayah Maluku mulai dikenal dalam lalu lintas perdagangan dunia. Sistem sosial Kerajaan Kediri. Pada awal berdirinya Kerajaan Kediri, sistem sosial masyarakatnya sama seperti sistem sosial yang ada di Kerajaan Medang Kamulan. Akan tetapi, ketika Raja Jayabaya yang memerintah Kediri saat itu, struktur pemerintahan dan masyarakat Kediri mulai mengalami perubahan. Nah, golongan dalam masyarakat Kediri sejak masa Jayabaya antara lain yang pertama golongan masyarakat pusat atau kerajaan, yaitu masyarakat yang terdapat dalam lingkungan raja, kaum kerabatnya, serta kelompok pelayannya. Kedua adalah golongan masyarakat tani atau daerah, yaitu golongan masyarakat yang terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintahan di wilayah tani atau daerah. Yang ketiga, golongan masyarakat non-pemerintah, yaitu golongan masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan dan hubungan dengan pemerintahan secara resmi. Berikutnya adalah faktor keruntuhan kerajaan. Pada masa Raja Kertajaya, Kediri mulai dilanda ketidakstabilan politik. Penyebabnya adalah kebijakan Kertajaya yang tidak populer, yaitu mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Akibatnya, banyak kaum Brahmana yang mengikuti Tumapel yang dikuasai oleh Ken Arok. Tumapel itu adalah sebuah daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Kemudian, terjadilah peperangan antara Kertajaya dan Ken Arok. Saat itu Ken Arok mendapat dukungan dari golongan Brahmana. Akhirnya Ken Arok mengalami kemenangan dan Kertajaya pun terbunuh. Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan di bekas Kerajaan Kediri, yaitu Kerajaan Singosari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.